Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan membahas tentang price fixing. Adapun anggota dari kelompok 13 yaitu Onida Usana, yang kedua Nur Afifah Islamia, yang ketiga Kansa Fitri Latifah, dan saya sendiri Melati Kusumodani. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang padi yang akan dijelaskan oleh saudari Kansa. Kepada saudari Kansa kami persilakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang padi. Padi atau Oryza sativa merupakan tanaman pangan yang sangat penting di dunia setelah gandum dan jagung. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama Asia, sampai sekarang. Beras merupakan komoditas strategis di Indonesia karena beras mempunyai pengaruh yang besar terhadap kestabilan ekonomi dan politik. Peningkatan produksi padi sebagai makanan pokok tetap merupakan tantangan utama di masa depan. Terima kasih kepada saudari Kansa atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan proses. Tahapan proses kali ini akan dijelaskan oleh saudari Oneda Usana. Kepada saudari Oneda, kami persilakan. Jadi respon ini sebagai atas beberapa musim dan melalui beberapa tahapan yang berikut. Yang pertama, bagian mesin yang memecahkan atau membuat gabah. Yang kedua, bagian mesin yang memisahkan daging dan gabah dari cangkang, lalu memasukkannya. Tiga, bagian mesin yang mengeluarkan gabah yang merupakan kembali pengumpahan. Yang keempat, bagian mesin yang padi merupakan tanaman yang sangat penting karena beras masih digunakan sebagai melakukan pembuatan berdasarkan beras dari yang merupakan komoditas strategis di Indonesia karena beras hingga beras terhadap kestabilan ekonomi dan politik. Peningkatan produksi padi sebagai makanan pokok ini adalah contoh dari price unitnya. Yang sebelahnya adalah diagram bagaimana cara proses sendiri. Dari yang pertama gabah kering hasil panen, lalu melalui pengeringan, pembersihan, lalu tempering, lalu dari ini menghasilkan produk cangkang juga yang itu ditimbang lalu dikemas. Kesemua komoditas itu dikemas dalam satu mesin yang kompak dan padat sehingga satu dan mudah digunakan. Salah satu bentuk FPU atau FPU diperlihatkan dalam gambar yang tadi. Skema penanganan yang dapat selanjutnya. Terima kasih kepada saudari Wanda atas penjelasannya. Selanjutnya adalah nama-nama dan fungsi peralatan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan pada penggilingan padi besar. Yang pertama yaitu ada pelontokan padi. Alat yang digunakan adalah pelontongan. Bahan yang dibutuhkan adalah gabah, padi gendengan, hencak, sehingga dihasilkan gabah kotor. Gabah kotor berupa pot pangan hangat, kerikil, bubuk jenteng, pasir, paku atau logam, dan lain-lain. Gambar kedua, pembersihan gabah kotor. Alat yang digunakan adalah ayak pembuliang atau padi cleaner yang berfungsi dapat memasukkan gabah bersih. Alat yang ketiga yaitu pemecahan kulit atau husking. Alat yang digunakan adalah pemecah kulit tipe silinder. Bahannya gabah sehingga dihasilkan beras pecah kulit. Gambar keempat yaitu pemisahan pasang. Alat yang digunakan adalah has separator yang merupakan saringan pasang dan saringan lolosan sehingga dihasilkan beras pecah kulit bersih dan gabah. Selanjutnya gambar kelima yaitu pemisahan gabah. Alat yang digunakan adalah padi separator atau disebut gedong. Fungsi alat ini adalah dapat membedakan bobot jenis antara beras pecah kulit dan gabah, serta kehalusan permukaan gabah dan beras pecah kulit. Gambar ke-6, penyosohan. Alatnya adalah mesin penyosohan, rice polisher. Alat ini terdiri dari batu penyosok, batu amaril, dan lempengan karet. Karena ada gesekan antara beras dengan batu, lempengan karet, dan antara sesama beras.
maka beras akan tersosok. Bahannya adalah beras pecah kulit, sehingga dihasilkan beras sosok. Alat yang terakhir yaitu gradi. Alat yang digunakan adalah air beras. Alat ini berfungsi untuk memisahkan beras kepala, beras batang, dan menir. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hasil akhir. Jadi Hasil akhir yang diperoleh akan dijelaskan oleh saudari Afifah Ismail. Kepada saudari Afifah, kami persilakan. Jadi hasil akhir yang diperoleh dari processing ini yaitu beras. Kemudian kita lanjut ke analisis ekonominya. Analisis ekonomi ada jenis biaya tetap, kemudian ada jenis biaya variabel. Yang pertama itu ada jenis biaya tetap atau fixed cost. Itu meliputi biaya pajak, biaya perawatan, dan penyusutan alat. Jadi biaya penyusutan itu adalah biaya penyusutan alat adalah penyusutan atau pengurangan nilai peralatan dan akibat pemakaian peralatan memakai, meliputi mesin penggiling, mesin penggerak, serta bangunan. Lalu kita masuk ke biaya jenis variabel. Jadi, biaya variabel atau variabel cost adalah biaya yang dikeluarkan yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi atau biaya yang tidak bisa dipakai berulang-ulang dalam proses produksi. Yang pertama ada solar. Yang pertama ada solar mesin giling. Solar merupakan bahan penting bagi mesin giling yang digunakan dalam proses penggilingan padi. Selama 1 tahun, produksi penggunaan solar menggunakan sebanyak 4.344 liter dengan jumlah biaya 22.371.600 rupiah. Lalu yang kedua ada oli atau gas. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian oli dalam satu produksi adalah 1.296.000. Lalu yang ketiga ada karung gabah. Karung gabah adalah kemasan yang digunakan pada saat proses panen padi sawah. Karung yang digunakan berukuran besar dengan berat sebesar 80 kg per karung. Biayanya sebesar Rp15.628.000. Lalu yang keempat ada benang. Benang yang digunakan selama 1 tahun produksi atau 2 periode sebanyak 25 roll dengan jumlah biaya Rp375.000. Lalu yang kelima ada spidol. Selama 1 tahun produksi, penggunaan spidol sebanyak 13 dengan jumlah biaya sebesar Rp120.000. Lalu yang keenam ada tenaga kerja. Penggunaan biaya tenaga kerja pada usaha penggilingan selama 1 tahun sebesar Rp99.360.000. Lalu ada transportasi. Transportasi itu dengan jumlah biaya sebesar Rp2.163.000. Lalu yang kedelapan ada karung beras. Selama 1 tahun produksi, jumlah karung yang disediakan sebanyak 13.053 lembar dengan jumlah biaya sebesar Rp22.190.100. Lalu yang terakhir ada solar. Solar adalah bahan bakar yang digunakan pada mesin pengering. Namun penggunaan mesin pengering tidak setiap hari beroperasi, sehingga jumlah solar yang digunakan selama 1 tahun produksi sebanyak 1.500 liter dengan jumlah 7.725.000. Kemudian hasil dari semuanya itu adalah Rp171.628.700. Lalu kita masuk ke biaya total. Biaya total itu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi biaya variabel itu ada Rp171.228.700. Kemudian ada biaya tetap sebesar Rp115.327.083. Kita tambahkan. Jadi hasil keseluruhannya adalah Rp286.565.783. Kemudian kita lanjut ke bagian kesimpulan.
Terima kasih kepada Saudari Afifah atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu materi terakhir, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudari Kansa Fitria. Kepada Saudari Kansa, kami persilakan. Jadi kesimpulan yang kita dapat, padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia terutama Asia sampai sekarang. Pengolahan padi menjadi beras merupakan sebuah proses yang panjang. Rice Processing Unit adalah salah satu mesin yang membantu petani dalam pengolahan beras. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.